Di saat perhatian dunia masih tertuju pada perlombaan pesawat tempur generasi kelima dan rudal hipersonik, Jepang diam-diam memperkenalkan senjata baru yang justru bisa menjadi penentu kemenangan di medan perang modern. Senjata itu bukan rudal, bukan pula pesawat pengebom, melainkan sebuah pesawat peperangan elektronik bernama EC-2 Standoff Jammer. Sekilas bentuknya memang menyerupai pesawat angkut Kawasaki C2, namun jika diperhatikan lebih dekat, hampir seluruh badan pesawat dipenuhi tonjolan besar yang tidak biasa, mulai dari bagian hidung, punggung pesawat, hingga sisi belakang fuselage. Tonjolan-tonjolan itu bukan untuk mempercantik desain, melainkan rumah bagi berbagai sensor, antena, dan perangkat peperangan elektronik yang dirancang untuk mendeteksi, mengacaukan, bahkan melumpuhkan radar serta komunikasi musuh dari jarak aman. Kemunculan EC-2 pun langsung menarik perhatian para pengamat militer. Mengapa Jepang membangun pesawat seperti ini? Seberapa canggih kemampuannya? Dan apakah EC-2 benar-benar mampu mengubah jalannya perang modern? Mari kita bahas. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Jepang memiliki pesawat peperangan elektronik. Sejak era 1980-an, Japan Air Self-Defense Force atau JASDF telah mengoperasikan EC-1, sebuah pesawat elektronik warfare yang dikembangkan dari pesawat angkut Kawasaki C1. Namun, seiring perkembangan teknologi radar dan sistem pertahanan udara, kemampuan EC-1 mulai dianggap tidak lagi memadai. Usianya yang telah mencapai lebih dari 4 dekade, membuat Jepang membutuhkan pengganti yang jauh lebih modern. Pilihannya jatuh pada Kawasaki C2, pesawat angkut strategis terbaru buatan dalam negeri. Berbeda dengan C1, C2 memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Panjangnya mencapai 43,9 meter, dengan bentang sayap 44,4 meter, dan tinggi sekitar 14 meter. Pesawat ini juga mampu mengangkut beban hingga 36 ton, dengan berat lepas landas maksimum mencapai 141 ton. Kapasitas sebesar itu menjadi alasan utama mengapa Jepang memilih C2 sebagai platform bagi EC2. Karena peperangan elektronik membutuhkan ruang yang sangat besar untuk menampung komputer, generator listrik, sistem pendingin, hingga puluhan perangkat elektronik lainnya. Jika pesawat tempur membawa bom atau rudal di bawah sayapnya, maka senjata utama EC-2 justru berada di dalam badan pesawat. Di sanalah berbagai sistem peperangan elektronik dipasang. Mulai dari Electronic Support Measures atau ESM yang bertugas mendeteksi emisi radar lawan. Kemudian Electronic Intelligence atau ELIN yang mengumpulkan informasi mengenai karakteristik sistem elektronik musuh. Pesawat ini juga diperkirakan dilengkapi radar warning receiver, communication jammer, hingga high power jammer yang mampu memancarkan gangguan elektronik berkekuatan tinggi. Beberapa analis bahkan meyakini EC-2 menggunakan teknologi Digital Radio Frequency Memory atau DRFM. Teknologi ini memungkinkan pesawat menangkap sinyal radar lawan, memprosesnya secara digital, lalu mengirimkan kembali sinyal palsu sehingga radar tidak lagi melihat kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, radar tetap bekerja, tetapi informasi yang diterimanya sudah dimanipulasi. Salah satu hal yang paling sering dibicarakan dari EC-2 adalah bentuknya. Jika dibandingkan dengan Kawasaki C2 biasa, tampilannya benar-benar berbeda. Di bagian depan, terdapat radom berukuran besar. Di atas badan pesawat muncul fairing tambahan. Sementara di sisi belakang juga terdapat tonjolan yang tidak ditemukan pada versi angkut. Semua perubahan ini bukan tanpa alasan. Semakin banyak antena yang dipasang, semakin luas pula spektrum frekuensi yang dapat dipantau. Artinya, EC-2 tidak hanya mampu mendeteksi radar pertahanan udara, tetapi juga radar kapal perang, radar peringatan dini, hingga berbagai sistem komunikasi militer. Karena seluruh sistem tersebut bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik. Sebelum mengganggu radar musuh, EC-2
terlebih dahulu melakukan proses pengintaian elektronik. Pesawat ini akan menangkap seluruh pancaran sinyal yang berada di wilayah operasi. Mulai dari radar pencarian, radar kendali tembak, hingga jaringan komunikasi militer. Setelah karakteristik sinyal dikenali, sistem komputer akan menentukan metode jamming yang paling efektif. Dalam kondisi tertentu, EC2 dapat melakukan noise jamming, yaitu memenuhi frekuensi radar dengan gangguan, sehingga radar kehilangan kemampuan mendeteksi sasaran. Namun pada situasi lain, pesawat ini juga diperkirakan mampu melakukan deception jamming. Metode ini jauh lebih berbahaya, karena radar tidak hanya terganggu, melainkan benar-benar ditipu. Operator bisa melihat target yang sebenarnya tidak ada, atau justru kehilangan jejak pesawat yang benar-benar berada di udara. Akibatnya, rudal pertahanan udara dapat diarahkan ke sasaran yang salah. Karena menggunakan platform Kawasaki C2, EC2 memiliki kemampuan terbang yang cukup mengesankan. Pesawat ini ditenagai dua mesin General Electric CF6-80 C2K1F, masing-masing menghasilkan daya dorong sekitar 230 kN. Kecepatan jelajahnya mencapai sekitar Mach 0,8 atau hampir 900 km per jam. Dengan jangkauan hingga sekitar 7.600 km, EC2 mampu melakukan patroli maupun operasi peperangan elektronik dalam radius yang sangat luas. Jarak tersebut memungkinkan Jepang mengoperasikan pesawat ini di berbagai kawasan Indo-Pasifik tanpa harus terlalu sering melakukan pengisian bahan bakar. Kemampuan inilah yang menjadi salah satu keunggulan utama dibanding pendahulunya, EC1. EC2 tidak dirancang untuk bertempur sendirian. Perannya adalah membuka jalan bagi aset tempur lain. Bayangkan sebuah operasi militer. Sebelum F-35A Jepang memasuki wilayah lawan, EC2 terlebih dahulu mengganggu radar dan komunikasi musuh. Ketika sistem pertahanan udara mulai kehilangan kemampuan mendeteksi ancaman, barulah pesawat tempur maupun rudal jarak jauh bergerak menuju sasaran. Konsep inilah yang selama bertahun-tahun digunakan Amerika Serikat melalui EA-18G Growler. Kini Jepang mulai membangun kemampuan serupa, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Menggunakan pesawat berbadan besar yang mampu membawa lebih banyak perangkat peperangan elektronik dan beroperasi lebih lama. Meski sebagian besar spesifikasi teknisnya masih dirahasiakan, kemunculan EC2 menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Jepang kini tidak hanya berinvestasi pada pesawat tempur dan rudal, tetapi juga pada peperangan elektronik, sebuah medan tempur yang semakin menentukan hasil konflik modern. Di masa depan, kemenangan mungkin bukan lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling banyak, melainkan oleh siapa yang mampu membuat lawannya kehilangan radar, komunikasi, dan kemampuan bertempur bahkan sebelum tembakan pertama dilepaskan. Dan lewat EC2 Standoff Jammer, Jepang tampaknya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi era perang seperti itu. Lalu, bagaimana menurut kalian? Apakah EC2 benar-benar akan menjadi salah satu pesawat peperangan elektronik paling canggih di dunia? Atau justru masih belum mampu menyaingi EA-18G Growler milik Amerika Serikat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar teknologi militer dan geopolitik dunia.